menjalankan 40 hari, 40 malam itu dengan membacakan doa, meminta supaya agar lancar. Nah, kebetulan waktu itu saya ada perasaan penampakan. Selamat sore Sobat Semi, tamu dan jumpa, seneng dan seneng ketemu kembali dengan saya Bang Edu di acara yang sama, Semi, Ekspedisi Sejarah Misteri, menguak misteri dan sejarah yang ada. Dan sebelumnya saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dalam kesempatan sore hari ini, saya berada di Kota Madiun, tepatnya di depan Terminal Kota Madiun. Kita akan meliput salah satu tokoh yang melegenda di era Kerajaan Mataram Islam di abad ke-16, yang masih ada hubungannya dengan berdirinya sejarah Madiun. Siapakah tokoh itu? Mari kita ikuti perjalanan kami selanjutnya. Dari Terminal Madiun ke Kyai Ageng Resokakti berjarak 3,6 km. Informasi masyarakat yang ada di sana, hari ini para tokoh masyarakat dengan paguyuban sedang mengadakan musyawarah untuk pada waktu 1 Muharram. Nah, Sobat Eksemi, kita sama tim akan langsung tanya-tanya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana atau paguyuban tersebut, gimana ceritanya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul bilisani yafqahu qawli. Saudara saya semuanya, Nun Sewu, anggota pemerhati makam Resokati, monggo kita sami tansah muji syukur datang ngarsa Allah Subhanahu wa taala pilih dinten menika alhamdulillah saged pinanggih sesarengan wonten mriki dalam rangka pembahasan inggih menika kegiatan ingkang badhe inggih menika menghadapi 1 Muharram. Nah, Sobat Semi, kita sudah sampai lokasi yang kita tuju. Tokoh yang kita tuju adalah Kyai Eyang Resokati. Di mana ada hubungannya dengan berdirinya sejarah Madiun? Mari ikuti bersama. Tapi kita ini sedang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawan, Kabupaten Madiun. Tempat ini tempat di mana makam Eyang Resokati dimakamkan. Seperti apa tokoh Eyang Resokati? Kita akan menuju ke dalam makam. Mari ikuti bersama. Nah, selain makam Eyang Resokati ini, di sini adalah pemakaman umum Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawan. Kita bisa lihat kanan kiri kita banyak makam-makam warga masyarakat Desa terkait dengan masalah kegiatan yang ada di makam Kyai Ageng Resokati, terutama adalah dalam rangka penggantian mori yang ada di makam kita, baik yang ada di makam Resokati maupun yang ada di Kyai Geneng. Nanti akan kita ganti bersamaan oleh semua anggota paguyuban makam Kyai Ageng Resokati, pemerhati Resokati. Oleh sebab itu, maka hari ini kita lakukan koordinasi agar kegiatan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan harapan kita tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Yang kedua, terkait juga dengan kirim doa bersama. Nah, itu kirim doa bersama dalam rangka nanti bersih desa, menjadikan satu bentuk kegiatan kita bersama bahwa
kegiatan bersisa yang ada di tempat kita sudah menjadikan tradisi bahwa kita bersama-sama melakukan doa bersama di lingkungan makom Kiai Ageng Resogati ini, tentunya diikuti oleh semua warga masyarakat. Nah, yang ketiga juga tidak lepas dengan kegiatan yaitu paguyuban. Ini kegiatan bersama yaitu untuk melakukan kegiatan gunungan. Seperti tahun-tahun yang kemarin diikuti oleh setiap RT. Harapan kita nanti setiap RT dapat meningkatkan kegiatan gunungan itu lebih baik atau lebih ramai, sehingga akan bisa membawa kemajuan atau membawa asiknya warga masyarakat kita dalam rangka kegiatan gunungan ini. Dan ini akan membawa dampak pada desa kita dalam rangka kita memperkenalkan yaitu destinasi wisata Kiai Ageng Resogati. Monggo saya berikan kesempatan pada teman-teman, mungkin ada masukan. Dari Mas Pur mungkin ada masukan ya terkait dengan kegiatan. Terima kasih Pak Parwoto. Ya, tentang mengenai desa adat gunungan itu nanti yang berisi dengan hasil bumi kita. Ya betul. Ya, alhamdulillah kalau itu. Jadi Dan posisi nanti startnya tetap di startnya makam ini. dari makam nanti Terus kita bawa ke ke lapangan Resogati. Ya, terima kasih. Ya. Kita sudah sampai di area. Nah, kita tanya dulu ya, kebetulan ini kayaknya ada musyawarah serius. Kita bisa kebetulan sekali ya, kita akan meliput makam Eyang Resogati. Kita bisa tanya langsung ke para bapak-bapak ini, kita ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, saya ibu diri Mas. Ini dari YouTube Xmi. Oh, YouTube Xmi. Ya, kebetulan Mbah Ya. Mbah Sinten pulang dari Mbah Margono. Mbah Margono sendiri Kepala desa saya. kebetulan sini. Mbah kita langsung ketemu pemimpin desa atau kepala desa dari Sidomulyo. Kebetulan sekali. Kan di sini saya beserta tim kan mau meliput. Oh gitu. Yang Resogati. Ya betul. Kebetulan. Ya. Dan berarti saya kebenaran mau tanya lebih jelas tokoh yang Resogati itu seperti Ya, terima kasih Mas atas kehadirannya. Monggo Pinara. Oke, matur suwun. Kehadirannya Pinara di sore hari ini. Kebetulan saya bersama dengan teman-teman ini, bersama dengan teman-teman baru rembuk ini. Ada rembukan terkait dengan menghadapi 1 Muharram yang akan datang. Alhamdulillah, ini tadi Mas. Ya, kebetulan Mas siapa sekali. namanya? Saya Mas Edu. Mas Edo. Iya, Mas Edo. Gitu. Bersama dengan kru ya. Iya, betul. Dari YouTube Xmi. Xmi dari Madiun. Mas. Iya. Alhamdulillah. Di sore ini tadi saya baru rembuk tadi bersama dengan teman-teman pemerhati. Ada ini Mas Puryono, ini kemudian ini Mas Santoso, kemudian ada Mas Suwarno. Kebetulan ini juru kunci khusus makam Resogati. Bersih-bersih di sini. Ini saya beri tugas. Yang satunya adalah Mas CB. Alhamdulillah tadi berkumpul dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerawan penjenengan di sini. Apalagi kalau mau mengeksplor Ya. makam Kiai Ageng Resogati sebagai cikal bakal Purabaya atau Madiun. Nah, berarti di sini tokoh Kiai Ageng Resogati ada Dimakamkan di sini. di sini dan ada hubungannya dengan berdirinya sejarah Madiun. Betul, betul. Jadi begini, ceritanya demikian. Kalau kita mengambil kesimpulan ini tentu saja kita memakai sumbernya, itu literasinya adalah memakai buku sejarah berdirinya Kabupaten Madiun yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Madiun tahun 1980. Itu adalah sumbernya, literasinya. Resogati adalah seorang ulama besar yang diutus oleh Raden Adipati Unus dari Demak. Jadi kerajaan Mataram Islam. Betul. Jadi dari Demak pada saat itu Raden Adipati Unus atau yang disebut dengan Pangeran Sabranglor. Mereka mengutus beliau mengutus Kiai Ageng Resogati sebagai wakil Sultan Demak yang ada di Purabaya. Jadi Itu utusan. iya, utusan wakil Sultan Demak
untuk Madiun atau untuk Purabaya. Ya. Saat itu belum ada Madiun, belum ada namanya Madiun, Purabaya. Nah, saat itu kebetulan saat itu wilayah Madiun itu berada di wilayah kekuasaan Mojopahit. Jadi masih ada pengaruhnya Mojopahit saat itu. Pada saat Kyai Ageng Resogati diutus ke Purabaya, di sini masih ada budaya peradaban Hindu. Maka di sini situs yang terkait dengan Hindu atau Buddha yang dinamakan situs Linggayoni. Nah, berarti sebelum masuk ke sini itu sudah di sini ada peradaban. Jadi di sekitar sini hidup peradaban Hindu atau Siwa. Ya gitu. Selain makam Eyang Resogati, kan di sini kan termasuk desa itu. Ya betul. Selain makam Eyang Resogati, di sini ada makam siapa aja? Oh ya. Di sini selain makam Resogati itu ada makam atau tokoh yang babat desa Sidomulyo. Jadi yang disebut dengan kalau orang desa mengatakan punden. Jadi beliaunya Ki Ageng Geneng ini adalah orang yang memiliki sejarah yaitu sebagai cikal bakal yang babat desa Sidomulyo. Nah dulu nama Sidomulyo itu tidak langsung Sidomulyo, dulu namanya adalah Dusun Geneng. Maka dinamakan Ki Geneng oleh seorang tokoh masyarakat, akhirnya dirubah menjadi Ngangkrek atau Angkrek, baru nama Sidomulyo. Jadi seperti itu. Mengapa mengambil nama Sidomulyo? Harapannya adalah Sidomulyo menjadi desa yang betul-betul jadi desa yang mulya atau desa yang berbahagia. Ya, desa mulya yang mulya, ya mulya tenan gitu istilahnya gitu. Ya, selain dengan adanya sejarah Kyai Eyang Resogati dan penyebaran agama Islam di wilayah Purbaya yang dulu kita kenal sebelum menjadi Madiun, sepeninggal Eyang Resogati, apakah ada penerus yang lain yang menyebarkan agama Islam di wilayah? Oh ya, terima kasih. Jadi Eyang Resogati ini, Kyai Ageng Resogati itu termasuk penyebar agama Islam pertama kali di Purabaya. Yang dia mulai tahun 1518 sampai 1568. Kemudian diteruskan oleh Pangeran Timur atau Ronggojuwono, Adipati pertama, ya Adipati pertama, ya. Jadi sebelum Ronggojuwono itu diangkat menjadi Adipati, memang sebelumnya ada Eyang Resogati. Ya, kebetulan Ronggojuwono atau Pangeran Timur itu adalah santri dari Eyang Resogati. Maka generasi penerusnya adalah setelah Eyang Resogati diteruskan oleh Pangeran Timur atau Adipati Ronggojuwono. Itu pada abad 16. 1518 itu Eyang Resogati, 1568 itu Eyang Ronggojuwono, dan kemudian diteruskan oleh Anom Besari, Kyai Anom Besari yang ada di Kuncen, di Caruban itu. Ya betul. Setelah itu abad 17. Kemudian abad 18 diteruskan oleh Kyai Basariah yang ada di Sewulan. Masih ada rentetannya. Ya, ada rentetannya. Kemudian setelah Kyai Basariah diteruskan oleh Kyai Muhammad bin Umar yang ada di Banjarsari Kulon. Ya, jadi urut-urutannya seperti itu. Dari Resogati, kemudian Pangeran Timur, kemudian dilanjutkan pada abad 17 diteruskan oleh Anom Besari, kemudian abad 18 diteruskan oleh Kyai Basariah dan Muhammad bin Umar. Itulah perjuangan Kyai Resogati pertama kali sebagai penyebar agama Islam di wilayah Purabaya. Berarti benar ya yang kita maksud bahwa Kyai Eyang Resogati masih ada hubungannya dengan berdirinya Kabupaten Madiun atau yang dulu kita sebut Purabaya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Monggo. Ya, tadi saya melihat Bapak Kepala Desa dan Bapak ini kayaknya begitu seragam. Mesti ada paguyuban. Ya. Oh iya. Di manakah muncul ada ide paguyuban terkait dengan
makam Kiai Ageng Resokati. Oh gitu. Ya, begini saya berikan asal usulnya. Saya selaku kepala desa itu ada gagasan. Gagasan saya pengen nguri-nguri budaya di sini. Kebetulan dulu belum berdiri gedung seperti ini, belum. Dulu ya mungkin di YouTube ada ya itu makam yang sangat panjang, dan setelah dipelajari ternyata itu adalah makam Kiai Ageng Resokati. Saya bersama dengan teman-teman, dengan Mas Pur, dengan Mas Santoso, dengan Mas Warno dan teman-teman yang lain, dan Mas Koirul dan kawan-kawan yang lain, akhirnya kita membentuk komunitas paguyuban makam Kiai Ageng Resokati untuk nguri-nguri budaya khususnya makam Kiai Ageng Resokati. Alhamdulillah ya, saat itu kalau tidak salah bulan Maret 2023 kita bersama-sama dengan teman-teman paguyuban pemerhati Resokati itu berupaya untuk bagaimana agar makam ini banyak dikunjungi oleh warga masyarakat. Bagaimana agar peziarahnya makin senang, makin banyak. Nah, saya bersama dengan teman-teman secara mandiri, belum ada dari pihak pemerintah daerah, belum ada bantuan ya saat itu. Kita berupaya untuk urunan ya, untuk urunan swadaya murni ya, urunan untuk membuat cungkup. Nah ini cungkupnya yang warnanya ini, warna hijau yang di dalam itu. Ya pertama kali itu adalah tidak mengambil dari mana-mana, itu adalah urunan murni dari khususnya dari pemerhati untuk memunculkan itu agar para peziarah itu kerasan, nyaman, ya kerasan, nyaman. Kalau ada hujan itu biar tidak cepat lari. Biasanya kalau baru berdoa kemudian ada geluduk, ada gremes langsung lari gitu. Alhamdulillah kita ada perkembangan. Ya, ada perkembangan. Dari sedikit-sedikit akhirnya berdirilah cungkup yang bisa dipergunakan untuk berdoa, yaitu mendoakan para leluhur kita. Tentu saja kita mintanya tetap pada Tuhan yang Maha Kuasa. Tokoh-tokoh siapa aja yang pernah datang dan berziarah ke makam Kiai Ageng Resokati? Oh gitu, terima kasih. Saya menyampaikan apa adanya dan secara jujur. Alhamdulillah atas usaha teman-teman pemerhati makam Resokati bersama dengan warga masyarakat, makam kita ini alhamdulillah berduyun-duyun banyak yang berziarah, baik dari pejabat pemerintahan maupun dari masyarakat, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari dalam kota maupun dari luar kota. Jadi ya, selama ini banyak sekali yang ya alhamdulillah ya, alhamdulillah banyak kalau dari lingkungan kita, dari Kecamatan Madiun, dari Wilang Kenceng, dari kemudian Magetan, kemudian ada dari Dagangan, dari banyak. Kalau dari kota Madiun aja sudah dikenal ya, apalagi dari luar kota, dari Ponorogo, dari Wonogiri, dari Kediri, dari Papar, dari Surabaya, dari Gresik, banyak yang rawuh. Kalau luar Jawa Timur, Jawa Timur pernah ada dulu PCNU dari Batang. Jawa Tengah itu pernah hadir di sini, pernah saya terima dengan teman-teman. Alhamdulillah mereka hadir dan merupakan satu bentuk kebanggaan buat kita bahwa ternyata makam Kiai Ageng Resokati itu dikunjungi peziarah dari semua penjuru ya, semua penjuru. Sejauh manakah dukungan pemerintah desa atau pemerintah kabupaten Gresik dengan adanya makam Kiai Ageng Resokati ini? Dukungannya berupa aja yang gitu. Sudah ada. Iya, ini Mas. Alhamdulillah. Kan tujuannya kan jadi aset nasional gitu kan. Iya betul. Alhamdulillah atas usaha teman-teman dan saya selaku kepala desa bersama dengan warga masyarakat, dukungan masyarakat, alhamdulillah untuk pemerintah daerah itu ini keberadaan makam ini sekarang ada tempat untuk berdoa di makam Resokati, ada paseban, ada pendopo, ada paseban yang ada di makam Kiai Geneng. Ini semuanya adalah bantuan dari pemerintah daerah. Ya, salah satu contoh yang kita sampaikan dulu pada saat pertama kali ada Bapak Haji Bing selaku Bupati pertama, ya, Haji Weri, Pak Imam Dawawi, ya, itu Pak Haji Bing. Kemudian diteruskan oleh Mas Hari Wuryanto,
ya. Pada saat itu dia masih sebagai wabub, ya, belum menjadi. Ya, kita pernah dipanggil ke sana dan kita pernah dibantu mendapatkan bantuan BKK, ya, untuk makam Kiai Ageng Resogati. Alhamdulillah dia memberikan dukungan sepenuhnya, ya, akhirnya bisa seperti ini sekarang, baik dari Perkim, kemudian dari Dinas Pendidikan, kemudian ada yang dari PU, dari lingkungan hidup. Alhamdulillah sudah mulai tampak seperti ini. Kita berterima kasih sekali atas dukungan dari pemerintah daerah, khususnya kepada Mas Hari Wuryanto, ya, selaku Bupati sekarang ini betul-betul memperhatikan pada kita. Dan harapan kita, ya, saya sangat mengharapkan pada beliaunya, ya, karena siapa yang akan nguri-nguri ini kalau tidak kita ini. Maka kita berharap mudah-mudahan sarana prasarana yang ada di lingkungan makam Kiai Ageng Resogati itu semakin lengkap, ya. Saya berharap nanti bisa ada tempat itu, ya, kayak ada masuk yang ya, belum jadi, ya, betul. Ada gapura, ya, harapan kita gitu. Ada usulan gapura, kemudian ada usulan ini setangkep jalan, ya, selasar, ya, itu selasar masuk, sehingga kalau ada peziarah dari sana itu masuk ke makam itu tidak kehujanan, ya. Harapan kita nanti ada gapura, kemudian ada selasar, ya, dan harapan kita nanti tempat ini wudhu, ya, tempat untuk kamar mandinya nanti akan kita lihat biar sesuai dengan harapan kita. Mengenai makam Kiai yang Resogati, kegiatan apa saja yang sementara ini atau yang pernah dilakukan pihak sini mungkin agar tetap dilestarikan makam yang tadi untuk bisa mengobati leluhur. Terima kasih. Jadi begini, Mas, kegiatan kita ini sebenarnya sudah ada dan cukup banyak. Satu kegiatan yang ada di sini, satu adalah kegiatan yaitu kirim doa bersama seluruh warga masyarakat Desa Sidomulyo. Kita bersedekah bersama, berdoa bersama di sini, yang dinamakan adalah kegiatan bersih desa. Jadi setiap tahun itu ada doa bersama yang diikuti oleh warga masyarakat, yaitu berdoa agar, ya, kita dihindarkan dari malapetaka, mara bahaya, ya. Itu harapan kita diberi rezeki yang berkah, kemudian dimurahkan rezekinya, ya. Masyarakatnya guyup, rukun, ayam, tentrem, ya, menjadi masyarakat yang baldatun, thayyibatun, warupun gobur. Harapan saya seperti itu, yaitu harapan masyarakat, ya. Itu satu. Jadi doa bersama pada saat yaitu ada kegiatan bersih desa. Yang kedua, terus malamnya nanti ada pertunjukan Ringgit Purwa, Semalam Suntuk. Agak pagelaran wayang itu. Ya, pagelaran wayang Semalam Suntuk itu. Terus berikutnya yaitu kegiatan namanya adalah kegiatan gunungan. Ya, kegiatan gunungan. Ya, tumpuk besar. Nanti yang bisa mencari di YouTube itu ada gunungan yang ada di Desa Sidomulyo. Itu adalah gunungan itu adalah dilaksanakan oleh warga masyarakat. Dilakukan oleh warga masyarakat kita, nah, gitu, ya. Mereka dengan senangnya, dengan antusias, ya, ini untuk melakukan gunungan dikirap dari sini makam Resogati, dikirap ke lapangan Resogati yang ada di barat dekat dengan kantor desa. Sini, ya, betul, ya, dekat kantor desa. Dan di sana juga akan ada doa bersama juga, bahwa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar warga masyarakat Desa Sidomulyo ini menjadi masyarakat yang guyup, rukun, ayam, tentrem, gemar parlo, jinawi, menjadi masyarakat yang baldatun, thayyibatun, warupun gobur. Itu harapan kita seperti itu. Kan makam Kiai yang Resogati terkenal dengan makam keramat juga, kan? Ya, mungkin dari Bapak Kepala Desa sendiri, mungkin warga sekitar atau para peziarah mungkin pernah di Wuri nopo, mungkin mistisnya nopo, misterinya nopo. Oh gitu, yeah. Gini aja. Nanti kalau yang bicara saya nanti apa ya? Yang bicara saya nanti Bapak, mungkin ada beberapa pendapat ya. Dari Mas Pur mungkin pernah menyaksikan sendiri, ya, dari warga masyarakat. Biasanya begini, Mas. Nanti biar nanti Pak Pur juga bicara. Di Sidomulyo ini, ya, apalagi warga masyarakat baru biasanya. Ini pernah diceritakan oleh warga RT 8. Bercerita pada saya, Pak Lurah, pada saat malam hari saya waktu pulang dari luar kota, itu saya ditemui ada 2
wujud harimau. Nah, biasanya warga masyarakat itu mengatakan malam Jumat Legi. Itu 2 harimau besar ini biasanya berputar mengelilingi desa kita ini. Seperti kalau dalam bahasanya monitor ya. Saya melindungi juga. Ya, dia melihat bagaimana supaya masyarakatnya juga aman ya. Nah, mungkin pernah diketahui oleh ini anggota paguyuban, mungkin Mas Pur bisa cerita. Kalau cerita saya sendiri tidak pas. Ya, monggo, Pur. Nah, terima kasih atas pemberian waktunya pada saya. Kebetulan di waktu teman-teman itu mengadakan kegiatan sebelumnya terbentuk ini, itu menjalankan 40 hari 40 malam itu dengan membacakan doa, meminta supaya agar lancar. Nah, kebetulan waktu itu saya ada perasaan penampakan, itu selalu ada kemudahan, penampakan ada pohon pepaya yang sangat indah. Nah, yang sebelumnya terbangunnya ini, di waktu Pak Kades ini akan menyalonkan, kebetulan saya dengan duduk sendiri sama teman Pak Santoso tetangga, itu ada salah satu harimau keluar dari dalam makam, masuk ke barat, nah akhirnya berjalan ke utara. Itu kebetulan waktu itu cuma di waktu akan mengadakannya Pilkadesnya Pak Margono. Alhamdulillah, akhirnya dengan saya merasakan, saya amati, ternyata kok beliau yang akhirnya terpilih gitu loh. Itu tidak tahu tanda, kalau saya ngamati itu tanda-tanda sekilas perjalanannya. Nah, akhirnya waktu pemberangkatan menuju ke tempat hak pilih, Pak Margono itu kok menipak tilasnya harimau yang menampakkan pada saya itu tadi. Ya. Namun saya amati kok, seperti itu. Akhirnya yang terpilihnya beliaunya itu tadi. Ya, itu sementara dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Harapan apa dan gimana dengan kaitannya dengan makam yang seperti mungkin bisa dikenal luas lagi. Iya. Ya, terima kasih. Jadi saya selaku kepala desa tentunya saya selalu memberikan support pada teman-teman, khususnya teman-teman pemerhati. Sebenarnya jumlahnya banyak karena ini tadi kita dadaan sehingga nggak bisa komplit ya. Kita berharap makam Kiai Ageng Resogati itu tidak hanya sebagai destinasi wisata lokal, tidak hanya diketahui oleh sekitar orang Madiun, tetapi harapan saya adalah makam Kiai Ageng Resogati itu bisa menjadi destinasi wisata nasional, sehingga akan mengetahui sejauh manakah ya perjuangan Kiai Ageng Resogati sebagai pejuang pertama dalam rangka mengembangkan visi agama Islam, mengembangkan penyebaran agama Islam di wilayah Purabaya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya tidak hanya berhenti di sini saja. Mungkin nanti adanya generasi penerus ke depan. Kalau saya masih sebagai kepala desa, sebenarnya saya punya keinginan, komitmen bahwa ya punya komitmen ini tetap kita uri-uri, tetap kita kembangkan sehingga makam Resogati ini bisa dikenal oleh warga masyarakat semuanya. Di samping bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat kita. Ya, dengan adanya makam Resogati ini, alhamdulillah, ya orang yang jualan bunga di pasar Kliwon Sidomulia itu, alhamdulillah pendapatannya luar biasa. Waktu kemarin ada kegiatan Hari Raya Idul Fitri itu pernah saya tanya, ada yang memiliki pendapatan 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta. Ini adalah membawa berkah buat warga masyarakat kita. Ya, kita memang berharap makam Kiai Resogati itu membawa berkah buat desa Sidomulyo ini dan dikenal sebagai desa yang memiliki destinasi wisata religi, tidak hanya bersifat lokal tetapi bersifat nasional. Itu harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi dan meridhoi akan keinginan kita, ya. Nah, tentu saja tidak bisa lepas dengan usaha. Ya, kalau kita diamkan saja ya
kita nggak bergerak nggak bisa. Semuanya mesti kita ikuti dengan upaya agar ke depan makam Resogati menjadi destinasi wisata nasional sehingga dikenal oleh warga masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih waktunya, dan Ya. saya sudah dikasih izin sudah meliput tokoh yang sangat sentral sekali di abad 16 itu Kiai Ageng Resogati. yang bisa mempersebar, memperluas masyarakat agama Islam di wilayah Bandung yang kita sekarang. Ya, amin. Terima kasih Bapak Lurah. Terima kasih Ya, Mas. oke. Ya, bersama dengan kru. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tidak kapok. Tidak kapok untuk hadir di sini, dan saya berupaya alhamdulillah dengan adanya YouTuber dari Xmi ini akan membawa keinginan kita untuk senantiasa mengevaluasi dan semangat untuk tetap nguri-nguri budaya ya, dengan upaya yaitu mendoakan para leluhur kita, khususnya Kiai Ageng Resogati bersama dengan Kiai Ageng Geneng maupun semua warga masyarakat yang telah dimakamkan di sini untuk diampuni segala dosanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sini, dan pemirsa dimanapun ya, kita sudah ngobrol banyak tentang tokoh yang sudah Kiai Ageng Resogati. Dan sebelum kita undur, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan berikan lonceng notifikasinya. Tindakan menjadi Anda membantu pekerjaan kami dan menambah kreasi YouTube kami. Amin. Ada pepatah sedikit, ada pernah, mumpung saya ingat, jadilah orang yang bijak, karena orang bijak pasti benar. Dan jadilah orang yang sabar, karena orang sabar pasti jadi kekasih Allah atau kekasih Amin. Tuhan yang Maha Esa. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bila ada tutur kata dan tingkah laku bagi para yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya berikut bersama kerabat yang di sini yang berpuas menuju saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu.